Jumpa lagi dengan Mizrahi Pelendou. Saya mengucapkan terima kasih banyak, penghargaan yang tinggi buat semua orang di mana saja berada yang selalu setia menyimak pembacaan puisi saya di channel YouTube Mizrahi Elizabeth Pelendou. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan kali ini saya kembali membacakan puisi dari kumpulan puisi saya, buku kumpulan puisi ya, Likurai dari Negeri Membatu, halaman 75. Puisi ini cukup panjang, semoga Anda suka. Saya menulis puisi ini dengan perasaan yang cukup mengharu biru. Saya cukup intens melakukan riset-riset kecil pada kesepian seorang anak, seorang bocah perempuan. Kesepian itu bisa jadi milik kita semua. Semoga saat ini kita mampu memandang betapa berharganya kehidupan itu. Semoga saat ini kita semua bisa menaklukkan yang namanya kesepian. Terima kasih, saya akan membacakannya. Nokta yang hilang. Karya Mizrahi Pelendou. Ranjangku semak rumput liar di bawah langit timur, jauh di pedalaman. Mereka ramah dan menenangkan. Kulitku tidak ruam dan gatal. Malam hari, dari kejauhan, aku bebas memandang lontar-lontar di atas bukit Penfui. Bintang-bintang menyelimutiku. Tidak butuh dongeng ibu atau antre di kasir toko buku membeli dongeng dan membacakan untuk diriku. Ketika dari layar CCTV di kamarku dulu, ibu terlihat sibuk dengan suara messenger. Ping, 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 ping. Sambil mengelus kucing kesayangan yang membuat iri diriku. Ya, ibu lebih suka mencium kucingnya dibandingkan aku, bocah perempuannya. Selalu begitu. Usiaku belum 10 tahun dan belum datang bulan. Namun malam hingga subuh, cuma bintang yang menyelimutiku. Jika langit dipenuhi awan hitam gelap, aku tahu hati ibu ada di sana. Segelap itu aku baginya. Tetapi aku terhibur oleh kehangatan semak, dan dari celah-celah semak itu aku bebas mengintip ayahku yang duduk di sebelah ibuku. Mereka terlihat begitu rukun dan harmonis dengan dunianya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Ya, tidak saling mengenal.
walau sudah sangat lama mereka saling menindih. Di sebelah ibu, bunyi laptop ayah meringkuk hiruk pikuk. Mata ayah melotot terus pada layar hingga badannya kurus kering. Sesekali disandarkan tubuhnya pada tembok, menyandarkan seluruh keletihannya karena tembok itu tidak menuntut bayar, sehingga tidak sejumput pun tumpukan uang ayah hilang. Sayangnya, keringat ayah selalu berhenti saat subuh. Saat itu, bintang-bintang meregangkan tubuhku dan menyerahkan tubuhku pada embun untuk diteruskan pada kehangatan matahari. Aku bertumbuh sehat dan kuat berlari ke sekolah tanpa sepengetahuan orang tuaku, karena aku selalu bertemu anak-anak jalanan dan bocah-bocah penjual koran yang tersenyum melemparkan recehan dan sisa makanan mereka semalam untuk sarapanku yang selalu kukunyah saat langkahku semakin menyempit memandang atap sekolah masih di kejauhan. Aku bersyukur bisa sekolah karena masih banyak sekali, masih banyak anak yang tidak bisa sekolah. Di sekolah, guru-guruku gagah dan tampan seperti malaikat. Sayangnya mereka tidak pernah bercerita tentang wajah rumput, bagaimana membedakan gandum dan alang-alang, padi dan rumput sawah, belut dan ular, pengemis dan pengusaha, anak jalanan dan preman, polisi dan penjahat. Guru-guruku enggan mengisahkan sepenggal kisah pohon lontar gagah tegar di pinggir pantai di atas karang keras dan tajam. Bahkan tak satu pun guruku hafal tentang keringnya yang melengket pada tubuh nelayan yang kini lebih asin dari laut. Atau adakah mereka tahu bahwa ulat api tidak hanya menyerang kebun petani, tapi juga akar-akar jiwa kami? Kekeringan, badai tropis, dan gempa bumi dalam jiwa kami telah mengkandangkan kami tidak segagah lontar, tapi lebih kerdil dari bonsai. Guru-guruku selalu ragu menggambarkan pada kami dengan jujur seperti apa warna masa depan itu. Bahkan sesekali aku merindukan mereka mengajak kami berpiknik ke sorga atau neraka, agar kami pun mampu membedakan kedua tempat yang paling eksotis itu. Semua cuma penggalan mimpi kami, sebab mereka terlalu sibuk untuk terus menelpon sambil memandang lewat jendela kelas, tersenyum dan sesekali cekikan, entah pada jendela, pada kehidupan lain di luar sana yang mungkin mereka rindukan. Jemari-jemari mereka keletihan memencet tuts-tuts ponsel hingga hingga lonceng pulang berbunyi. Sayangnya, wajah mereka segera menekuk aku saat memandang kami gagal menyelesaikan setumpuk tugas yang kami tidak mengerti. Tugas-tugas itu bermigrasi dari dunia mana dan hendak kami transmigrasikan ke belahan bumi yang mana. Ranjangku semak rumput liar. Mereka ramah dan menenangkan. Kulitku tidak ruam dan gatal. Malam hari, bintang-bintang menyelimutiku.
Semalam, ibuku telah menikah dengan kucing. Dan ayahku lebih memilih tidur dengan tembok. Mereka merayakannya dengan sukacita, lupa mengundangku. Mungkin karena sedih, aku memandang langit. Rumput peduli padaku sehingga menggaruk-garuk kulitku dengan gatalnya agar daunnya tidak rontok. Angin dan udara malam bagi kelenjar kehidupan menjalar di sekujur tubuhku. Aku bertahan, bisa tidur. Darahku terus merah mengalir dalam jiwa. Dan entah mengapa, aku ingin bermimpi indah malam ini. Di dunia nyata. Ya, di dunia nyata, aku telah kehilangan semua keindahan. Benar, aku tertidur dan bermimpi. Namun segera aku menunda tidurku, kupangkas mimpi itu, kuputuskan untuk tidak dilanjutkan karena mimpi pun telah kehabisan stok mimpi indah. Aku dijejarkan dengan mimpi-mimpi buruk. Aku terduduk dan menemukan semak meregangkan tubuhku dari bintang, serta kembali memandang wajah langit. Dulu, langit itu penuh dengan wajah-wajah. Wajah-wajah yang tak asing. Mulai dari yang berpose ideologi, koruptor, bidadari, malaikat, hingga preman. Dan di suatu ketika yang lain, langit-langit itu dipenuhi kantong-kantong awan. Bukan. Awan-awan di langit itu dipenuhi berkarung-karung mayat. Semula mayat-mayat itu tanpa pakaian, tanpa baju, tanpa celana. Namun dunia berkembang pesat. Belakangan mayat-mayat itu tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa perut, tanpa dada. Seminggu kemudian, mayat-mayat yang muncul di langit itu berkembang menjadi cuma kepala, cuma kaki, cuma perut, cuma dada, cuma jari, cuma lutut, cuma ginjal, cuma jantung, cuma bibir, cuma tak ilalang. Siapa yang telah menyortir mayat-mayat itu hingga menjejerkan karung-karung mayat itu yang isinya berdasarkan tanpa dan cuma? Yang jelas, itu bukan tabiat langit atau awan, bahkan badai pun tidak seganas itu, apalagi matahari. Syukurlah, malam ini aku tidak melihat wajah langit seperti itu. Tak ada wajah kematian. Saat bintang menyelimutiku untuk melanjutkan tidur malamku, saat semak tidak lagi mengusikku dan sekarang kembali menghangatkan kulitku, aku bertanya pada bintang, apakah
Tidak ada lagi satu noktah pun yang menghubungkan antara ranjangku dengan langit. Aku, bocah perempuan belum genap 10 tahun. Belum datang bulan. Walau begitu, aku belum letih dan tak pernah letih. Selalu kurasakan sekujur jiwaku babak belur. Namun tubuhku lebih hangat dari matahari, jiwaku lebih gemuruh dari hujan. Alam berhasil mendidikku lebih lincah dari umurku. Selagi semak-semak masih menjadi ranjangku, bintang-bintang masih menyelimutiku, embun dan matahari mengasuhku, penjual koran dan anak jalanan peduli, ya peduli padaku, langkahku tak akan berhenti. Oh, jangan hanya kematian, kehidupan, kebangkitan, kedamaian melintas selalu dalam jiwaku karena kesepian dan kejalangan adalah rasa takut yang membunuh jiwa. Hanya itu yang kumiliki sekarang. Hanya itu yang kumiliki sekarang. Hanya itu. Kupang, 17 Januari 2015. Terima kasih.